Iya, sebenarnya. Gue rasa godaan utama dari Liga 1 ini kan juga salah satunya selain exposure kan duit kan. Duit. Iya. Kemarin gue sempat ngomong dengan salah seorang wartawan Belanda, dia bilang kayak gaji Tom Ha itu di Elmer City nggak beda-beda jauh dengan sekarang value yang sedang ditawarkan, sekitar 5-6 M. Rafael Struijk ini ke Indonesia kita bisa ngeliat dari dua sisi nih. Satu sisi ya sebenarnya secara umum ya kita senang nih, pemain-pemain Liga 1 dihuni pemain bagus. Tapi kan kalau kita lihat dari kepentingan timnas, ini kan ada declining kan. Persib terpecah konsentrasinya. Ke Dewa ACL. United terpecah. Si Challenge League betul. gitu loh. Jadi ada peluang nih buat Persija untuk menekan bisa menjadi juara gitu. Makanya Persija mencoba jor-joran nih karena 2 musim terakhir nih nggak sesuai ekspektasi dan pasti kan supporter kecewa dong. Kalau Persija gimana? Pasti Persija juga sama. Ini adalah 11-12 Persija. Ya benar. Ini adalah salah satu magnet sepak bola Indonesia terletak di Ibu kota. Kemudian dengan sejarah yang juga tidak kalah panjang, dengan tradisi yang luar biasa, basis supporter yang sangat kuat juga. Kita lihat bagaimana rumor transfer dari Persija. Ini Rais jago banget kalau udah ngomongin Persija nih. Gimana, Is? Nah, kalau Persija ini gue juga sempet ini ya, mesem-mesem juga ya ketika dia pasti pengen mendatangkan Ekser untuk Kahu ini. Ini Ekser untuk Kahu memang gue udah perhatiin nih dalam beberapa musim terakhir naik terus ya. Barito naik terus pelan-pelan di apa ya namanya di build sama Coach RD waktu di Barito dan akhirnya dia menjadi salah satu gue bilang yang mungkin underrated. Ngomongnya underrated ya? Underrated kan? Yang sebenarnya bagus tapi orangnya nggak terlalu ini gitu loh. Ekser untuk Kahu dan pintar Persija milih pemain kayak gini, maksudnya harganya ya nggak terlalu tinggi, gue yakin dia. Kalaupun naik dari Barito ya nggak tinggi-tinggi amat. Dan kan timnya habis degradasi kan, jadi pasti enak lah. Dan Ekser untuk Kahu butuh untuk datang ke Persija untuk menambah popularitas dia dan juga kesempatan bisa dilirik ke timnas. Yes, betul. Kan? Kemudian akan langsung diplot jadi tandemnya Gustavo Almeida nggak? Belum tentu juga. Kita lihat pesaingnya dulu. Gua rasa belum tentu langsung inti ya. Iya, belum tentu akan langsung inti. Pasti akan ada plot misalnya apakah Rico nanti balik lagi atau enggak gitu. Terus ngeliat tadi ada. Tapi minimal dengan bergabung dengan Persija ini sudah keputusan yang bagus ya. Iya, betul. Terus kalau misalnya ngeliat tadi ada Rafael Struijk juga di situ. Ya, ini kaitannya itu nanti ini. kayaknya tuh, nanti tuh. Iya, itu kaitannya sama kan klub sebelumnya kan punya kaitan sama Persija. Iya, punya kaitan sama Persija kan. Bakri juga. Bakri itu loh. Iya kan enggak. Ya emang maksudnya itu bisa jadi salah satu saluran masuk akal gitu loh. Negonya lebih mudah lah. Misalnya untuk Rafael Struijk gitu loh. Yang pasti memang kalau melihat itu ada kemungkinan ke situ karena Rafael Struijk ini gue jadi lagi meraba-raba nih kalaupun dia nggak ke Indonesia kemana lagi karena dia di timnas pun udah mulai terpinggirkan kan. Kalau ngomong Rafael Struijk ini ke Indonesia kita bisa ngeliat dari dua sisi nih. Satu sisi ya sebenarnya secara umum ya kita senang nih, pemain-pemain Liga 1 dihuni pemain bagus. Tapi kan kalau kita lihat dari kepentingan timnas, ini kan ada declining kan. Para pemain timnas kita makin lama makin ke arah Indonesia nih. Rafael Struijk di Brisbane, di Australia, terus Jordi Amat di Jepang, makin ke sini, terus Senpati nama ke Buriram. Walaupun itu belum fix kayak belum jelas juga ya. Cuman kita kan berharap tadi para pemain yang tetap di Eropa kan. Nah, yang bahkan yang di Indonesia pun seperti Rizky Ridho kita suruh keluar. Tapi ini kok makin mendekat. Mungkin itu satu sisi yang kita agak khawatir. Tapi di sisi lain, ya kalau kita bisa lihat Rafael Struijk, bisa lihat Senpati nama di Liga 1 sih oke-oke aja. Dan buat branding Liga 1 menurut gue itu oke banget. Ya menambah value Liga 1 lah pasti. Ya. Tapi Struijk sendiri kan kita lihat juga mungkin hanya sekitar 15 pertandingan ya. Dan hanya menciptakan 1 gol. Dan nggak sampai 1 tahun. Ini competitiveness level dari Struijk apakah? Menurut gue sih turun. Karena kemarin pun waktu dia ada Den Haag kan dia di Eerste Divisi itu struggling kan. Nah, ke Australia A-League kan turun lah di bawah di bawah Eerste Divisi atau minimal sejajar. Tapi di Australia seperti yang tadi lu bilang 15 kali main 1 kali golin dan sejak bulan Maret pertengahan kalau nggak salah atau awal dia tuh udah nggak masuk DSP sama sekali. Iya benar. Jadi itu ya jelas. Sekarang dia in between nih. Lu mau jadi kasarnya ya, gue jangan sampai salah kata nih. Lu mau jadi adventurer, petualang di negeri orang di Australian League, atau lu mau jadi bintang di Liga 1. Gue percaya kalau di Liga 1 dia pasti jadi starter lah. Nah, belum lagi bicara tadi yang si kayak Rais bilang, kalau lu main di Persib atau di Persija, exposure lu naik, iklan lu makin banyak, mungkin itu kan juga menggoda. Nah, itu dia. Tapi tipikal striker seperti apa sih yang cocok kira-kira di tandemkan sama Almeida? Tinggal cari striker sayap.
sayap ya. Iya, penyerang sayap karena ya? Iya, penservis karena kalau misalnya plus satu lah mungkin nanti sebagai pelapis ya dari Gustavo Almeida kalau misalkan cedera gitu. Tapi yang pasti emang tinggal mencari pemain sayap yang benar-benar bisa menservis si Gustavo Almeida. Gue nggak tahu nanti apakah Rico tetap akan bermain di Persija setelah balik dari PSS Sleman. Dan tergantung dari Mauricio Sosa-nya nih, mau kayak gimana nih cara main dari Persija, karena targetnya udah nggak main-main, pengennya juara, kan musim ini ya Persija kayak gitulah misalnya mencoba, dan gue juga agak takjub juga kalau misalnya mereka punya duit besar, misalkan untuk misalnya merekrut Rafael Struijk, Tom Haye, itu kan nggak main-main nilainya. Dua pemain itu aja bisa double digit. Bisa double digit. Bisa beli ibaratnya kalau misalkan kontrak sekarang bisa mungkin 5 sampai 6 pemain. Iya benar, yang lumayan. Tapi kan Presiden Persija juga udah bilang bahwa kita musim ini garansi kemampuan finansial yang lebih baik dibandingkan tahun lalu. Sebenarnya tuh dalam teori perang tuh benar tuh. Karena satu rival utamanya Persib kan lagi membangun kembali kekuatannya. Ya bukan berarti Persib nggak ada jaminan nggak juara juga. Cuma paling nggak secara materi dia lagi agak menurunkan nih. Ya tadi kan udah disinggung kan bahwa uangnya nggak banyak segala macam. Nah sebenarnya minimal satu saingan utamanya sudah statementnya harus begitu memang ya. Iya, jadi ini yang momen yang tepat. Walaupun kita nggak tahu nih, Dewa United juga bukan kaleng-kaleng gitu. Dewa United nggak kaleng-kaleng. Cuma paling nggak pesaing lu agak sedikit berkurang gitu. Jadi momen yang tepat lu untuk memompa duit dan pemain. Iya, apalagi kan Persib terpecah konsentrasinya. Dewa United terpecah si Challenge League gitu loh. Jadi ada peluang nih buat Persija untuk menekan bisa menjadi juara gitu. Makanya Persija mencoba jor-joran nih karena 2 musim terakhir nih nggak sesuai ekspektasi dan pasti kan supporter kecewa dong setelah 2018 juara, lo kok jadi malah kayak gini nih Persija. Terus pernah sempat terdengar isu keterlambatan gaji lah segala macam ya. Mudah-mudahan memang ada dukungan finansial lebih di musim depan ya. Kita tunggu aja nih Persija bakal buat seperti apa nih musim depan. Ditambah lagi kepastian soal JIS ya, komitmen juga dari Pemprov Jakarta untuk mendukung Persija supaya Persija nggak lagi jadi tim musafir. Kemudian dengan target back to back juara, nah ini back to back ya. Kira-kira realistis nggak? Tapi kemarin bilangnya kan gini. Memang musim-musim yang lalu kita salah kelola juga. Kita salah ada kekeliruan lah. Kita agak terlibat cukup dalam untuk pemilihan pemain. Jadi sekarang pengen memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada Mauricio Sosa untuk pemilihan pemain. Masa Thomas Doll bisa diintervensi sama mereka? Nggak tahu. Tapi kan statementnya bilang gitu, Pak Prapanca. Iya, kalau gue sih ngeliat gini ya. Pertama faktor adalah mereka seringan jadi nomaden. Itu lumayan sulit juga sebenarnya, memang struggle juga buat Persija ya. Selain juga pemasukannya jadi berkurang, dari sisi pemain juga untuk dapat atmosfer dukungan feel home-nya tuh berkurang gitu loh. Itu yang menjadi masalah juga, karena kan Rizky Ridho juga sempat ngomong ya berapa kali ya, kita baru berapa kali 5 mungkin ya main di JIS ya musim lalu ya. Makanya berharap dengan udah di-declare nih JIS bisa jadi home of Persija gitu loh. Ya mereka nggak jadi tim nomaden, ini bisa menjadi lebih baik secara prestasi. Ya bisa jadi kayak 2018 sih yang benar-benar menyatu semua gitu. Iya. Tapi masuk tuh tadi soal strategi perang ya, soal statement juga. Persib baru back to back, Persija ngomong sekarang kita mau back to back juga nih. Sama-sama mau IPO 2 klub itu. Cuman malah menurut gua yang akan mungkin jadi pesaing utama mereka adalah Dewa United. Karena ya financial mereka bagus kan. Kemudian mereka sudah mulai mendapatkan kepercayaan diri dengan finish cukup bagus di musim lalu. Jadi ya kita lihat aja nanti antara Persija dan Dewa. Prediksi gue kemudian kemungkinan Persija dan Dewa tuh ada di peringkat 3 besar lah. Iya betul. 3 besar menurut gue. Nah musim kemarin juga hampir kan udah nempel Persib, lama-lama mulai turun sampai akhirnya finish posisi 7. Ya artinya kan dia sebenarnya punya kemampuan yang nggak jauh dari teritori itu kan. 3 besar lah, 3 besar dulu lah kita bilang. Nah sekarang dengan pemompaan perbaikan dalam semua lini, termasuk dengan memasukkan pemain yang lebih bagus, dengan tadi Rai sudah bilang mudah-mudahan stadionnya juga ada yang lebih representatif. Ya gue rasa ini faktor-faktor yang akan membuat para pemain akan bisa lebih maksimal gitu loh. Dan keuangan juga pasti kan seharusnya akan lebih banyak. Ini sangat penting lah dalam membuat mereka untuk bisa berimprovisasi. Ya, ini kan juga memang perombakan besar-besaran ya dilakukan oleh Persija gitu ya. Abimanyu, Firza, Ferrari, pemain asing juga Simic, Kudela, Bueno, semuanya bubar kan. Sekarang artinya membangun ulang nih timnya. Dan kabarnya kan memang
mayoritas pemain asing nih bawaannya Mauricio Sousa. Artinya kan supaya chemistry-nya dapat nih antara pemain dan pelatih, dan para pemain juga bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pelatih di lapangan dengan baik. Kabarnya ada 4 orang pemain asing dan ini rekomendasinya Sousa, dan ada 2 pemain lokal berlabel timnas. Maksudnya seperti dia ketika membawa Jaja dan kawan-kawan di Madura United. Itu kan waktu itu nggak terlalu orang Riyad tuh. Francisco Rivera baru pertama kali loh main di main Meksiko gitu, main di Liga 1 gitu. Bagus. Tapi ternyata bagus, langsung jadi pemain terbaik Liga 1. Ya, gue berharap pemain seperti itu yang bisa dibawa, harganya masih masuk akal buat Persija, tapi kualitasnya benar-benar mumpuni untuk bisa membawa tim ini next level gitu, upgrade level gitu. Underrated tadi ya. Iya. Pemain-pemain yang underrated. Karena kita lihat ketika Jaja juga di Madura luar biasa. Bagus Dia banget. berhasil membawa Madura tembus ke Championship dan final menjadi runner up di musim sebelumnya. Oke, kita akan lihat kalau naturalisasi para pemain diaspora kayak Tom Hay itu gimana? Iya, gue sih ya sekarang kan memang kan Pak Panca waktu ngopi bareng itu kan ngomong ya dia banyak nih pemain naturalisasi nih yang memang niat ke kita ya, karena kan memang daya magnet Persija hampir sama lah seperti Persib gitu loh. Ya pasti, tapi seberapa kuat ininya Persija untuk menegosiasi para pemain naturalisasi itu kan yang penting itu. Iya, gue rasa godaan utama dari Liga 1 ini kan juga salah satunya selain exposure kan duit kan. Kemarin gue sempat ngomong dengan salah seorang wartawan Belanda, dia bilang kayak gaji Tom Hay itu di Almer City nggak beda-beda jauh dengan sekarang value yang sedang ditawarkan sekitar 5-6 M. Jadi itu semusim ya? Semusim ya. Tapi ya seperti Almer City ya, walaupun memang Tom Hay itu milih Almer City kan karena supaya dekat dengan keluarganya lah, kita tahu kan. Cuman tetap faktor gaji itu memang mungkin Persija atau tim-tim Liga 1 melihat, boleh juga nih ya, gaji-gajinya mungkin kita bisa upgrade 1 miliar tapi kita bisa dapat marquee player lah seperti itu. Karena bukan hanya masalah teknis kan, masalah kalau yang ngerti marketingnya harus tahu juga efek yang bisa didatangkan pemain seperti Tom Hay. Dan ya Tom Hay sendiri gue ngikutin juga di Almer City, gokil sih. Timnya boleh kalah 5-0, cuman dia mainnya bagus. Luar biasa. Dia mainnya selalu jadi peran penting. Tapi lagi-lagi kalau kita kaitkan dengan kepentingan timnas, apakah Tom Hay akan nggak downgrade secara kemampuan? Karena bagaimanapun juga nggak bisa bohong lah. Asupan di sini, pola latihan di Almer City dengan di tim Liga 1 kan pasti beda lah gitu. Nah, itu yang akan menjadi tantangan karena dari yang gue tahu tidak banyak pemain, katakanlah pemain asing atau pemain diaspora yang main di Liga 1 masih bisa steady. Mungkin salah satunya Lili Pali. Nah, karena dia masih masih mindset Belanda, masih disiplin yang gue tahu, sehingga sampai 35 kan dia bisa compete ya. Soal itu saya mungkin kayak Diogo Michels kan udah jauh turun dibandingkan awal-awal karena mungkin dia udah membumi. Tapi kan juga realitanya sampai hari ini belum dapat klub di Eropa. Artinya kan belum. Ini challenging juga untuk para pemain diaspora yang masih lama kan? Habis. Masih lama. Iya. Tapi Liga 1-nya main kan nanti Agustus. Artinya kan tim juga harus cepat nih ambil keputusan. Pasti, karena setiap tim itu paling lambat dia itu persiapan awal Juli. Awal Juni itu paling lambat banget. Apalagi kalau yang ikut Piala Presiden udah pasti akhir Juni dia persiapan. Udah pasti akhir Juni dia harus sudah persiapan gitu. Yang pasti memang udah harus mulai nih pemain-pemain siapa aja udah mulai kelihatan lah, kerangka timnya tuh udah harus ketahuan siapa aja gitu. Jadi memang agak berpacu dengan waktu. Ya para pemain ini kan slow aja karena masa bursa transfer tuh sampai bulan apa ya? Gue lupa di Eropa juga. Kalau di Eropa ya Agustus, September. 30 Agustus. Agustus kalau nggak salah Agustus. Jadi masih agak slow juga, masih nunggu tawaran terbaik pastilah buat mereka gitu loh. Berarti apakah akan menggantung tim-tim Liga 1 yang misalnya udah nego karena mereka juga masih berharap ada tim di Eropa yang minat sama mereka. Kayak Justin Hubner ini kan juga sama sempat dikodein juga sama Persija, Instastory pasang foto jersey timnas tanda tangan Justin Hubner. Apakah ini juga kode akan bergabung dengan Persija? Ya kita nggak tahu ya, itu semua asumsinya bisa macam-macam. Cuman kalau kayak Justin Hubner tadi karena lo nyebut, sebenarnya sih dia masih sangat memungkinkan untuk main di at least ya League One at least League One di Inggris. Menurut gue masih bisa. Atau Championship ya. Championship akan lebih bagus gitu. Karena menurut gue tetap banyak manfaat yang bisa diambil di sana gitu. Tapi balik lagi uangnya itu kan kita nggak tahu. Feeling gue mengatakan gaji di Liga 1 itu mungkin bisa lebih gede dibandingkan Liga 1. Dibandingkan League One. League One sama Liga 1 mungkin mirip-mirip kali ya. Mungkin mirip-mirip. Jadi kan akhirnya lu kayak oke, yang mana nih gue ambil. Tapi kalau dia main di Indonesia mungkin ada keuntungan lain kayak tadi against di luar sepak bola. Tapi kalau Hubner
yang di Wolverhampton dia sudah sempat nyundul-nyundul tim senior, sempat latihan juga dengan tim senior, dan di U21 pun dia sering jadi kapten. Kayaknya masih bisa di Eropa deh kalau dia. Dan usianya pun masih muda. Kalau Tom Hai mungkin mikir gini, gue udah umur 30, mungkin main peaknya 2 tahun 3 tahun lagi. Udahlah cari duit aja. Cari duit aja, benar. Nah, bisa juga begitu. Jadi ini apa ya? Benar-benar pasti ya kerjaannya agen sih yang untuk ngasih masukan. Mana yang lebih baik buat lu? Kayak kalau kita ingat dulu Scott Carson, kipernya City. Umur 37, main di City, dia duduk-duduk, latihan, dapat gaji, dapat gelar. Nah, itu kan juga beda-beda tendensinya gitu. Jadi kalau Hafner menurut gue masih muda, sayang kalau dia udah langsung ke Liga 1 gitu. Iya. Oke, Jordi Amat gimana? Ini yang menarik ya, Jordi Amat. Gue juga masih nunggu juga nih, karena tawarannya rumornya juga banyak banget ke Persib lah, terus ke Persija lah, Bali United lah, bahkan balik ke Spanyol. Harganya juga masih tinggi. Jordi Amat. Karena memang bisa dibilang Jordi Amat ya kemarin untungnya dapetnya sih Johor Darul Takzim ya. Johor Darul Takzim ngasih harganya juga tinggi banget gitu. Walaupun memang sekarang di timnas terpinggirkan, tapi secara value dia, secara kualitas dia masih layak, setidaknya main di Belgia pun masih bisa dia. Liga 2 tapi Jordi Amat sih ya sama, usia udah, apalagi dia udah 33. Pasti cari duit kan. Iya, udah pasti cari duit. Jadi udah pindah ke Liga Arab kalau gitu sama Al Nassr. Wah, kalau Arab mau masih lebih gede lagi kan. Gua rasa kalau gue jadi dia sih definitely gue akan main di Liga 1. Udah landing, udah saatnya untuk dia sampai menyambut pensiun sambil ngambil lisensi B A kan. Cocok gitu.